Keputusan Malaysia bergabung dengan BRICS sudah bulat. Niat sudah disampaikan, keanggotaan pun tengah diproses. Keharmonisan antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Vladimir Putin juga semakin terajut. Keseriusan negeri jiran itu lalu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia juga akan bergabung dengan BRICS? Selama ini, Kementerian Luar Negeri selalu menyatakan Indonesia akan menghitung terlebih dahulu untung rugi bergabung dengan BRICS. Dan pada Kamis 5 September 2024, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan di depan anggota DPR RI, keputusan apakah Indonesia akan bergabung dengan BRICS atau tidak ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelum menyelisik potensi Indonesia gabung BRICS, terlebih dahulu kita melihat upaya dari negara tetangga itu untuk gabung komplotan Rusia-Cina tersebut. Malaysia telah mengajukan permohonan resmi kepada Rusia untuk bergabung bersama BRICS pada Senin 29 Juli 2024. Setelah mengajukan permohonan, Malaysia kemudian diundang oleh Rusia untuk hadir dalam forum ekonomi yang digelar di Vladivostok, Rusia pada Rabu 4 September 2024. Dalam kesempatan itu, Anwar Ibrahim menyampaikan langkah-langkah dan rencana apa yang akan dilakukan Malaysia sebagai calon anggota BRICS. Pertama, Anwar dan jajarannya akan semakin mengintensifkan keterlibatan Malaysia dengan subkawasan lain. Kedua, Malaysia akan semakin memperluas kerjasama dengan Rusia. Ketiga, Malaysia ingin menciptakan diversifikasi ekonomi global yang tidak hanya berpusat pada dolar Amerika Serikat. Keempat, Malaysia akan menjadi pusat semikonduktor dalam aliansi BRICS. Dan kelima, Malaysia akan melakukan berbagai pertukaran di berbagai bidang dengan negara anggota BRICS lainnya. Tak hanya itu, Anwar juga berharap keanggotaan Malaysia di BRICS dapat membawa berbagai manfaat, termasuk terjadinya praktik perdagangan internasional yang adil dan tidak dimonopoli oleh satu negara saja. We will intensify engagement with other sub-regions and leveraging ties with our strategic partners, including Russia. In light of this, in applying to join BRICS, Malaysia aims to diversify our economic diplomacy efforts and enhance collaboration. I would like to take a moment to express my profound thanks and gratitude to President Putin for his gracious invitation for me to attend the forthcoming BRICS summit in Kazan in October. Being in BRICS would allow us to benefit and share. Malaysia now is this hub for semiconductor in the region. There are some fields that we can share, but there are a lot of other areas we can. But I think the Global South network of BRICS would give us an opportunity to leverage, to ensure that there is a fair trade practices, that the international financial infrastructure is not monopolized by one country or one region. And then essentially, it will be beneficial not only to Malaysia, but I think to the global South and naturally to the whole world. Putin kemudian menyambut baik harapan Anwar Ibrahim. Di sela-sela forum yang sama, Putin berharap Malaysia dan Rusia akan semakin meningkatkan kerjasama kedua negara yang saat ini nilainya sudah mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 5,4 triliun rupiah. Putin juga memastikan Malaysia akan mengecap manfaat dari keanggotaan BRICS dan berjanji akan menunjukkan ketulusan Rusia dalam upaya menjalin hubungan bilateral. Я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества. Сегодня оно где-то на уровне 3,5 миллиардов долларов, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон причем. We of course decided to come in a big team to show our sincere attempt to enhance our collaboration. There's enormous potential that you have in Russia. You have done so much, and it is to our benefit too if we could share this and collaborate in all fields of endeavor.
and you have shown your determination to be able to undertake difficulties and survive. And I think we would certainly benefit from this experience. Malaysia sudah menaiki satu tangga menuju kapal yang sama dengan Rusia and Gang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Indonesia? Pada Kamis 5 September 2024, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kepada Komisi 1 DPR bahwa pihaknya telah melakukan perhitungan untung rugi jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Terutama, keuntungan ekonomi apa yang akan didapatkan Indonesia, mengingat BRICS merupakan aliansi yang bergerak di bidang ekonomi. Karena Retno saat ini sudah berada di ujung masa baktinya, maka perhitungan untung rugi keanggotaan BRICS telah Retno sampaikan kepada pemerintah selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto. Menurut Retno, Prabowo akan menjadi penentu apakah Indonesia akan bergabung dengan BRICS atau tidak. Retno kembali menegaskan, kemungkinan Indonesia akan bergabung ke BRICS akan sangat bergantung pada perhitungan manfaat ekonomi yang didapat. Masih pertanyaan Pak Rizky mengenai BRICS, Pak. BRICS memang Indonesia sudah diajak untuk bergabung dari beberapa tahun yang lalu, termasuk pada saat Afrika Selatan menjadi tuan rumah atau ketua BRICS, dan kita sampaikan bahwa kita tengah mempelajari kemanfaatan ekonomi dari BRICS tersebut, karena BRICS ini adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan ekonomi. Oleh karena itu kita mencoba untuk berhitung dari sisi ekonomi dulu, apakah kemanfaatannya cukup banyak sehingga kita akan memutuskan bergabung dengan BRICS. Nah, pada saat di awal-awal setelah penetapan Presiden terpilih, saya memiliki kesempatan untuk bicara dengan Pak Prabowo, dan briefing mengenai BRICS ini termasuk yang saya sampaikan kepada beliau. Jadi sekali lagi akan sangat keputusan akan ada di dalam ke pemerintahan yang akan datang, tetapi kami terus memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai masalah BRICS ini. Izin Pak Ketua, singkat saja. Bu Menteri, apakah ini sesuatu yang Bu Menteri lihat visible untuk dilakukan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau dari segi visibility-nya Pak, apakah kita kemungkinan akan masuk, terus terang Pak, akan sangat tergantung penilaian kita mengenai kemanfaatan ekonomi. Nanti kalau boleh mohon izin nanti kami jelaskan secara terpisah kepada Pak Rizky mengenai masalah ini, tetapi briefing semuanya sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih. Gayung bersambut, niat Malaysia untuk bergabung dengan BRICS telah diindahkan oleh Vladimir Putin. Malaysia pun nampaknya telah memetakan rencana dan langkah apa yang akan dilakukan usai bergabung dengan BRICS. Sementara Indonesia, kalkulasi manfaat ekonomi telah dilakukan dan tinggal menunggu keputusan Prabowo apakah akan bergabung dengan geng Rusia Cina di BRICS ataukah memilih untuk berada di luar lingkaran Blok Timur. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait dinamika geopolitik, simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.